Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'ama 'alaina wa hadana bidinihil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim bil ayati wa zikril hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali talim ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. على هذه النية وكل عمل صالح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع صحابته وقرابته والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى الله جميع القرى بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخنا وأخواتنا وعمنا وعمتنا ومشايخنا وأساتذتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرفة الكتاب سيبعث إلى سكندر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah mari kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kita niatkan masing-masing. واغفر اللهم ذنوبهم ونور قبورهم وضرهم بشهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali tadi dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Kita akan bahas pasal di halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu
yamdahunaka lima yazunnunahu fi fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. An-nasu, sesungguhnya manusia, orang-orang manusia, yamdahunaka itu memuji orang-orang kepadamu, lima yazunnunahu dari apa yang ada, yang mereka sangka, yang kita miliki, yang ada pada diri kita, fika, pada dirimu. Fakun, maka andai kata ada orang yang puji demikian, fakun, maka adalah engkau zaman itu mencela linafsika kepada dirimu, lima ta'lamuhu minha dari sesuatu yang engkau ketahui, ya, minha dari pujian itu. Baik. Pagi ini kita akan bahas satu tema, bagaimana kita mensikapi orang yang sedang memuji. Begitu. Dalam kehidupan kita, itu semua kita ini punya keunggulan, punya sesuatu yang Allah berikan, yang orang lain nggak diberikan ke orang lain. Apapun bentuknya itu pasti kita punya keunggulan itu, punya kelebihan dari orang itu. Bisa jadi kelebihan itu kalau kita umpamanya ada ilmu, ada uang, ada jabatan, ada juga kekayaan, ada kedermawanan, ada ketaatan, itu banyak itu. Ya, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang orang lain nggak miliki. Biasanya secara sosial, ketika ada hal demikian, orang muji kita. Muji itu karena kerajinan kita, kedermawanan kita, dan seterusnya. Nah, sekarang sikap kita bagaimana ketika ada pujian itu? Ya, agama mengajarkan. Kita kan biasanya kalau ada orang puji kita, langsung kita tinggi hati kan? Ya, langsung naik kita, jadi bangga dengan diri sendiri. Nah, sekarang agama kita mengajarkan. Nah, di sini ya Sayyidina Abdullah mengatakan, an-nasu yamdahuna lima yazunnunahu fika. Sesungguhnya manusia itu, orang lain kepada diri kita, itu memuji kita itu lima yazunnunahu dari sesuatu yang mereka sangka bahwa kita memiliki itu. Jadi mereka menyangka kita punya kelebihan itu sehingga mereka memuji kita. Betul Pak? Jadi sikap kita bagaimana kalau ada orang yang semacam itu? Apakah langsung GR, langsung kita tinggi hati, merasa kita lebih dari orang lain? Nah, agama kita mengajarkan, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam pasal ini, fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Maka kalau ada hal yang demikian, jadilah engkau, ya, fakun anta, jadilah engkau zaman itu mencela diri linafsika pada dirimu lima ta'lamuhu minha dari sesuatu yang mereka nggak tahu tentang diri kita. Gitu. Jangan ketika kita dapat pujian langsung kita membanggakan diri. Kalau orang sudah membanggakan diri, seakan-akan dia lebih hebat dari orang lain. Apapun bentuk kehebatan itu variatif ya dalam hidup ini. Jadi agama kita mengajarkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau ada orang yang memuji, itu sebenarnya mereka memuji sesuatu yang menurut persangkaan kita memiliki itu. Jadi sikap kita bagaimana? Adalah engkau ketika mendapat pujian dari persangkaan orang itu, zaman linafsika. Kita mencela diri kita, ya, merendahkan diri kita, lima ta'lamuhu minha, karena orang yang nyangka kita punya kelebihan itu nggak tahu tentang diri kita. Jadi kalau dipuji begitu jangan GR dulu. Ya, jadi kita harus melihat kenapa, karena mereka memuji itu persangkaan. Padahal sebenarnya banyak hal-hal yang tidak bagus, yang negatif, yang barangkali belum baik, yang kita masih ada pada diri kita. Gitu. Supaya apa? Saya mau tanya, supaya apa kita bersikap gitu? Supaya kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Ajarannya begitu. Supaya kita nggak mudah membanggakan diri kita.
Ini kan yang banyak kan kita banyak membanggakan diri kita. Bahkan sebenarnya orang itu nggak pantas dibanggakan. Akhirnya dipaksakan untuk dibanggakan. Gitu. Maka ajaran akhlak pada diri kita, ya, ketika ada pujian pada diri kita, itu sebenarnya karena kita menyangka dalam hal ini kita lebih baik dari orang lain, sehingga orang lain memuji kita dengan persangkaannya. Padahal dia tidak tahu apa yang ada dari kita. Karena itu ya, Agim itu pernah bilang dalam hal ini mengatakan, ya, beliau mengatakan ketika ada orang memuji kita, itu sebenarnya pada saat itu Allah lagi menutupi aib kita. Betul? Coba deh. Berapa banyak kelebihan yang ada kita miliki dan berapa banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Kan kita yang tahu kan? Kita yang tahu, orang lain kan nggak tahu. Orang lain tahunya bagus, hanya baik aja kita. Iya, penampilan bagus. Tapi berapa banyak yang orang tidak tahu tentang diri kita, yang hanya kita yang tahu. Karena itu, ajaran akhlak tasawuf ini mengajarkan pada kita, ketika ada orang puji kita, maka kita harus zaman li nafsika. Ya Allah. Ya. Masih banyak tidak baikan pada diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah untuk ujub, tidak mudah untuk takabur, menyombongkan diri. Sebab kalau kita sudah biasa dipuji orang, itu seakan-akan kita lebih baik. Menjadi orang lebih baik dari teman-teman kita. Kalau itu sudah ada pada diri kita, menjadi merasa lebih baik, nantinya yang ada somse. Apa itu somse? Sombong sekali. Kalau sombong masih ini sombong sekali. Nah, itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang menyombongkan diri. Jadi ajarannya agar kita bisa merendahkan diri kita, tawadhu. Nah, ambillah ini, pasal ini jadi karakter kita, ya. Bukan kita menghalangi orang, yang namanya orang, hak pribadi orang memuji, menyatakan, oh Bapak bagus banget, rajin banget, oh Bapak rajin ngajinya, rajin sholatnya. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, kita langsung, iyalah saya, gitu. Nah, kalau udah bilang begitu, itu berarti kita sudah terkena virus pujian itu. Gitu ya. Jadi kalau kita dipuji orang, dikatakan gitu, jadi kita harus lihat. Mereka hanya menyangka bahwa kita memiliki kelebihan itu. Padahal ya sebenarnya mereka tidak tahu apa yang ada pada diri kita, kekurangan-kekurangannya. Supaya apa? Supaya kita ketika kita merendahkan diri kita. Karena masih banyak hal-hal yang orang nggak ketahui dari apa yang ada pada kita. Kayaknya kalau orang-orang yang itu ketika dia mendapat pujian, dia ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Gitu ya, nanti ada pasal. Baik, itu caranya. Yang saya mau garis bawahi dalam pasal ini adalah ya, ketika kita mendapatkan pujian, dicatat oleh kita bahwa itu sebenarnya hanya persangkaan orang bahwa kita lebih baik. Padahal kita lebih tahu tentang diri kita. Ya, masih banyak kekurangan sehingga kita mampu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Seperti sholat tadi. Sholat itu kan kita merendahkan anggota tubuh yang paling kita hormati di kepala kita. Tapi begitu sholat, kita rendahkan sama posisinya dengan kaki yang selama ini di bawah. Kita rendahkan kepala kita agar kita menjadi orang-orang yang tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dah. Itu pasal pertama. Pasal kedua, bismillahirrahmanirrahim, masih kaitannya dengan pujian, ya. Al-mu'minu idza mudiha istahya minallahi ta'ala ayyusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Al-mu'minu, sesungguhnya orang mukmin ini, kita ini katanya,
Idza mudiha, apabila dipuji orang, istahyan minallah, itu harus merasa malu minallah kepada Allah. Kepada Allah Ta'ala. Ayyusna alaihi biwasfin, karena kita ayyusna dipuji alaihi kepada diri kita, siman, maksudnya kita mukmin, biwasfin dengan sifat la yashaduhu, yang tidak dimiliki, didapati min nafsi, dari dirinya. Ini lebih tinggi lagi nih, lebih dalam lagi pengertian tentang pujian. Pasal ini menjelaskan kepada kita, seorang mukmin itu katanya idza mudiha, apabila dipuji oleh Allah, bukan dia merasa bahwa orang itu memuji dengan persangkaannya dan dia tidak tahu sebenarnya hakikat diri kita sebenarnya yang pasal tadi, tapi lebih dalam lagi katanya, seorang mukmin kalau dipuji orang lain itu harus merasa malu kepada Allah. Bukan membanggakan diri dengan pujian itu, adanya pujian itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus merasa malu ketika dipuji oleh Allah? Karena kita dipuji biwasfin la yashhaduhu min nafsi. Karena kita dipuji dengan satu sifat, barangkali itu persangkaan orang kita punya kelebihan, tapi sifat itu sebenarnya la yashhaduhu min nafsi, itu sifat itu enggak didapati sebenarnya pada diri kita. Kita dipuji sama orang, Bapak ini dermawan banget, rajin sedekah setiap hari, setiap pagi. Seharusnya ketika kita dipuji bahwa kita menjadi orang dermawan, itu merasa malu sama Allah. Kenapa harus merasa malu? Karena kita dipuji biwasfin la yashhaduhu min nafsi. Karena kita dipuji dengan sifat yang kita enggak memiliki itu. Kenapa? Karena kedermawanan kita itu rezekinya dari Allah. Bukan milik kita. Kita kan sedekah tuh. Harta 100, 200, 500, 1000 dan 2000, juta dan seterusnya ya. Kan orang muji kita tuh secara sosial tuh. Oh, dermawan gitu ya. Dermawan nih muji nih. Itu katanya kalau dipuji kita, Bapak ini dermawan, Ibu ini dermawan banget katanya. Itu sebenarnya pada saat itu kita harus merasa malu sama Allah. Kenapa? Karena kedermawanan itu bukan sifat yang ada pada diri kita. Karena kedermawanan yang kita berikan dari sebagian rezeki yang Allah anugerahkan, itu rezekinya dari Allah, bukan milik kita. Seharusnya merasa malu. Jadi rezekinya rezeki Allah, tapi yang dipuji kita. Sama seperti sholat. Sholatnya itu Allah yang telah menentukan bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara salam, bagaimana cara kita berwudu, itu semua diatur. Tapi begitu kita melaksanakan yang Allah sudah setting sedemikian rupa tentang sholat, contohnya kita melaksanakan sholat, tapi pujiannya kepada kita, bukan Allah yang telah menentukan. Selama ini kan kalau kita berpikir kan beda ya pikiran kita ya. Kalau ada orang memuji bukan merasa malu sama Allah kan? Apa yang ada? Bangga. Kalau sudah bangga, wah, membusungkan dada. Kita jalannya aja enggak mau nunduk, tegak. Kemudian tangannya aja melebar gitu jalannya. Seakan-akan dunia milik dia. Nah itu yang harus dihindari. Jadi kalau kita lihat kaji pada pasal kedua ini sebenarnya, maka ketika seorang mukmin, ini orang mukmin ya. Berarti kalau orang mukmin ini, kalau bahasanya kan tadi an-nas. Coba pasal di depan, itu manusia secara keseluruhan menyangka bahwa pujian itu adalah karena kita merasa memiliki, itu hanya persangkaan orang. Tapi di pasal ini sesungguhnya seorang mukmin, bahasanya mukmin, bukan manusia lagi, lebih spesifik.
Manusia kan umum ya. Kalau mukmin ya orang yang beriman. Maka kalau orang beriman itu sebenarnya kalau dipuji dia merasa malu. Gitu. Saya pernah ya ceritakan ya ketika ada ini ya, makom seorang itu beda ya. Kalau kita masih murid, sekarang mau meniti jalan Allah itu namanya salik. Cara kita itu lagi untuk mendekati Allah itu namanya riyadhah. Ini salah satu riyadhah kita ya, supaya menuju kepada ma'rifat. Nah, kalau orang sudah ma'rifat, tingkatannya ada nanti orang paling lebih tinggi lagi itu adalah waliullah. Nah, kita nggak tahu nih karakter orang itu sudah sampai makom waliullah atau belum, karena yang tahu waliullah dengan waliullah itu hanya sama-sama mereka. Kita nggak tahu. Ya, apakah dia sudah wangkatnya waliullah, dan di Indonesia itu banyak sekali. Meskipun dipopulerkan hanya wali songo, tapi sebenarnya lebih dari itu. Hanya dipopulerkan di Indonesia wali songo. Walinya 9. Bukan 9 wali itu. Banyak orang yang luar biasa itu. Yang mengetahui makom mereka ya antara mereka, kita nggak tahu. Nah oleh karena itu ketika seorang waliullah menegur seorang waliullah, maka dia mencari seseorang yang baik. Dia assalamualaikum, dia mensalam bahwa dia ini waliullah karena dia sama-sama tahu. Maka waliullah yang disalam itu waalaikumsalam, kemudian dia menangis karena kewaliannya masih diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kebaikan. Kalau kita kan beda level kita tuh ya. Kalau kebaikan itu bukan disembunyikan, tapi pengen ditonjolkan. Nah itu bedanya sudah. Kalau kita pengennya begitu, apalagi pencitraan ya, yang sebenarnya dia nggak dermawan, dermawanin. Nah gitu. Nah jadi kemukminan kita juga, keimanan kita sebagusnya kalau bisa kita walaupun bukan belum level waliullah, kita sembunyikan orang lain supaya jangan tahu. Maka kalau kita bersedekah juga sebenarnya teorinya kalau tangan kanan beri, usahakan tangan kiri enggak tahu. Kan ada ya bahasa begitu ya. Supaya apa? Supaya kita menjaga nilai-nilai amal itu agar benar bentuk pahala amalnya itu ada. Terjamin dan ada. Sebab kalau satu amal ya, itu kita tidak jaga amal itu, bisa jadi kita beramal soleh, umpamanya sholat, berinfak dan sedekah apa, tapi kita nggak jaga amal itu dengan membanggakan, itu akan hilang pak amal. Makanya dalam sedekah ada ayat Quran mengatakan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau hancur leburkan pahala sedekah kamu, ya. Sedekah kita sudah berikan, tapi kita hancurkan dengan apa? Dengan sifat yang ada pada diri kita. Apa itu? Manni wal aza. Manni wal aza. Ria, aza, dan kata-kata kotor. Kata-kata tidak baik. Jadi virus sedekah itu dua. Al-manni, yaitu ria. Ria itu ingin dipuji orang. Wal aza, dan kata-kata kotor. Kita sumbang, tapi setelah itu kita omongin. Kita omongin ini sumbangan mulu ini panitia masjid, nah gitu ya. Maaf panitia masjid ya. Kalau kita nggak bisa nyumbang ya udah doain aja. Tapi kalau kita nyumbang sudah serahkan uang gitu, jangan diikuti dengan azab. Kata-kata nggak bagus. Sumbanganmu kapan selesainya sih? Umpama nih contoh nih. Ya jangan. Supaya apa? Supaya amal itu benar-benar kan amal itu kan udah berpahala ya. Kita bisa jaga amal itu agar pahala. Yang sulit itu kadang-kadang kita beramal sulit, tapi menjaga amal itu lebih sulit. Ya, cobalah kita bersedekah. Kalau kita punya uang kan bisa 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya kan gampang. Tapi menjaga amal yang 1.000, 2.000 itu ya susah. Kenapa demikian? Ya karena kan ada catatannya oleh panitia. Begitu dicatat gitu, oh ini 1.000, 2.000 dan seterusnya. Panitia kan perlu dicatat kenapa? Karena pentingnya pembuktian, pentingnya juga pelaporan itu ya. Tapi itu harus kita jaga itu hati-hati. Harus kita jaga. Jadi yang menjaga amal ya kita. Ya kita wajib beramal, yang kedua kita menjaganya itu. Jangan sampai tadi ayatnya ya. Jangan sampai pahala amal kita itu seperti debu yang tertiup angin kencang. Udah ada tuh habis semuanya amalnya.
Itu ya. Jadi kembali kepada ajaran akhlak tasawuf yang baik bagi diri kita. Seorang mukmin itu apabila dipuji, dia sebenarnya harus merasa malu kepada Allah. Karena dia dipuji dengan sifat yang dia sebenarnya tidak miliki. Gitu ya. Contoh lagi, saya contohkan lagi. Kita rajin sholat. Ya, rajin ngaji. Sholat, rajin ngaji. Baca Quran ya. Saya mau tanya. Baca Quran aja ya. Ketika kita rajin baca Quran, yang baca kita kan. Tapi kita nggak sadar bahwa ketika kita baca, kita membaca dengan mata yang Allah berikan kepada kita bisa melihat. Kita nggak sadar, kita kayak membaca kita dengan lisan lidah yang Allah masih berikan fungsikan. Coba bayangkan ini nggak difungsikan. Ini nggak difungsikan sama Allah. Geraknya nggak difungsikan untuk bisa ke masjid. Itu nggak bisa kita melakukannya. Jadi makanya kalau kita memahami dari pasal ini, sebenarnya ketika ada orang puji kita, kalau kita merasa mukmin, itu malu kita. Kenapa? Karena yang berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kajian ilmu nahwu shorof, alhamdulillahirabbil alamin, alnya itu adalah al-lil milki. Alhamdu, segala puji, lillah, milik Allah. Terjemahnya begitu. Kan kita biasanya menerjemahkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya. Tapi sebenarnya ya dalam strata Arab itu ya, dalam ilmu nahwu shorof, alhamdu, segala puji, lillah, lam lil milki, milik Allah. Jadi semua puji, berarti kalau semua jama ya, lebih dari dua. Berarti puji itu banyak ya. Jadi semua puji gini. Ada puji Allah kepada manusia, satu. Ada manusia kepada manusia. Ada manusia kepada Allah. Itu 3 minimal pujian itu. Ya. Puji Allah kepada manusia. Allah memuji Rasulullah. Sehingga Allah berikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah lagi puji manusia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sekarang pujian siapa? Manusia dengan manusia. Kita muji teman-teman kita tuh, saudara-saudara kita. Biasa itu secara sosial. Ada juga pujiannya manusia kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, ya Allah, merasa saya ini sampai sekarang dikasih demikian. Kita memuji pada Allah, kebesaran Allah. Nah, dari 3 puji ini adalah kalau kita kaji di situ, alhamdulillah, ini semuanya adalah milik Allah. Makanya di yang kedua tadi, pujian manusia dengan manusia lain, satu dengan yang lain, memuji dengan yang lainnya, maka itu sebenarnya kalau kita kaji dari strata tadi, dari ilmu nahwu shorof itu, maka sebenarnya pujian itu kita nggak berhak dipuji. Yang dipuji adalah milik Allah. Makanya ya di sini pasal ini mengatakan seorang mukmin yang baik itu apabila dipuji dia merasa malu. Kenapa dia merasa malu kepada Allah? Karena kita dipuji dengan satu pujian yang sebenarnya nggak didapati pujian itu pada diri kita. Selesai? Masih nggak kita merasa bangga nanti dipuji orang? Saya mau tanya, masihkah kita merasa bangga dipuji orang? Nggak boleh lagi. Atau saya mau tanya lagi, kecewakah kita ketika orang tidak puji kita? Dipuji nggak kecewa, Pak. Di panitia udah banyak ini ngumpulin uang bekerja, nggak ada yang muji, nggak apa-apa. Mana panitia? Jangan merasa kecewa nggak dipuji orang, karena kita berbuat bukan untuk dipuji. Gitu. Jadi 2 tuh. Kalau dipuji kita enggak merasa bangga dengan pujian. Kalau enggak ada yang muji kita juga enggak
Kecewa karena kita beribadah melakukan sesuatu bukan karena pengen dipuji atau tidak dipuji. Oh, itu. Ini udah ustadz nggak dipanggil ustadz, besok nggak datang lagi. Sekarang dipanggil bapak, besok dipanggil namanya, kecewa. Kan banyak kan gitu ya, nggak dipanggil gelarnya. Udah haji nih nggak dipanggil haji, kecewa dia. Ya nggak usah. Karena kita haji bukan untuk dipuji manusia. Biasa, mau panggil apa nggak ada masalah. Nggak pengaruh dengan kedudukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih berpengaruh, berarti itu harus diluruskan. Masih diluruskan. Nih, hati kita itu. Kenapa demikian? Karena kita masih merasa ingin dipuji oleh manusia. Gitu ya. Nah, ada 2 pasal. Satu lagi ya. Satu lagi pasal lagi. Sabar dulu, Pak Im. Mau nanya ya, Pak Im ya? Sabar dulu. Satu lagi. Ya, pasal selanjutnya masih kaitan dengan pujian. Sekarang kita lihat ya. Sudah 2 pasal itu. Itu yang harus diingetin begitu ya. Ini yang harus digarisbawahi. Saya ulang ya. Yang pertama, pasal pertama, ketika ada orang puji kita, berarti orang itu menyangka kita memiliki itu. Hanya persangkaan, bukan sebenarnya kita. Yang kedua, kalau kita merasa mukmin, kalau dipuji sebenarnya kita merasa malu kalau karena kita dipuji bukan dengan sifat yang kita miliki. Karena segala sesuatu yang kita merasa orang mengatakan kita lebih baik, itu sebenarnya adalah karunia dari. Yang ketiga, ini pasal ketiga, masih berbicara tentang ajhalun nasi man tarakal yakin ma indahu li dhanni ma indan nas. Nah, ini masih sikap kita menghadapi pujian. Ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia, man tarakal yakin, itu orang yang meninggalkan keyakinannya ma indahu, dari sesuatu yang ada pada dirinya, li dhanni ma indan nas, dari persangkaan ma sesuatu indan nas, di hadapan atau pada sisi manusia. Tadi di pasal yang pertama, kalau orang puji manusia puji kita, itu sebenarnya karena persangkaan dia. Dia nggak tahu ya sebenarnya. Yang kita tahu sebenarnya itu adalah keyakinan kita, karena kita tahu apa yang ada pada diri kita. Gitu Pak, terus ya? Nah, karena kita yang lebih tahu tentang diri kita. Jadi orang memuji itu karena persangkaannya saja, bukan sebenarnya yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita terpengaruh dengan pujian itu, maka pasal ini berlaku. Ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia, man tarakal yakin, ketika dia meninggalkan keyakinan pada dirinya dalam sesuatu apapun bentuknya, ma indahu, pada dirinya, li dhanni ma indan nas, karena persangkaan manusia. Kalau orang memuji kita itu karena persangkaan. Kalau kita tahu tentang diri kita, itu karena keyakinan. Tapi kalau kita merasa bangga dengan pujian orang, itu terkategori ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Malu kita jadi merasa selama ini kita sebodoh-bodoh manusia itu adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena dia mengikuti persangkaan manusia. Jadi kalau masih ada yang GR, masih ada yang bangga, masih ada yang merasa lebih hebat karena pujian orang sehingga dia merasa bangga, lebih ya mengatakan kita lebih baik dari orang lain, itu dalam kajian pasal ini itu ajhalun nas. Kategorinya masih belum cerdas dia, belum paham tentang dirinya, masih terbawa oleh persangkaan manusia. Kategorinya ajhalun nas, sebodoh-bodoh manusia. Dah, satu lagi karena ini masih dalam masih sama ini ya. Itu lagi. Idza utliqa sana'u 'alaika, apabila terdapat as-sana'u, pujian 'alaika kepadamu, atau jika engkau mendapat pujian, bahasa enaknya gitu, walasta bi ahlin, dan sedangkan engkau sebenarnya enggak layak untuk dipuji, karena itu sebenarnya yang kita dipuji dengan hal itu sebenarnya bukan milik kita,
fa asni alaihi bima huwa ahluhu, maka pujilah alaihi kepada Allah bima huwa ahluhu, yang sebenarnya berhak untuk dipuji. Maka pantas kita ajaran Islam itu ketika orang memuji kita, ya, padahal kita nggak pantas dipuji, maka bagaimana caranya? Fa asni alaihi bima huwa ahluhu, maka pujilah olehmu alaihi kepada Allah bima huwa ahluhu, yang sebenarnya zat yang perlu mendapat puji. Ya, karena itu seorang muslim endingnya nih, ya, ketika dipuji oleh manusia, maka kita ucapkan alhamdulillah. Terus ya, kita ucapkannya apa di lisan? Alhamdulillah. Kemudian di dalam hati kita tidak merasa berhak untuk dipuji. Itu intinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dah 4 pasal aja, ya. Mudah-mudahan pagi ini 1 pasal, ya, 1 tema, tapi kita bisa nanti melaksanakannya, nah, dan kita bisa memahami itu. Ketika ada pujian, jangan salah penafsiran lagi. Jangan merasa membanggakan lebih hebat dari orang lain, sehingga kita nanti punya sifat yang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau ya. Sekarang ini lagi menggalang-galang apa ya? Undang para mujahid itu kan. Nah, mujahid pas pulang itu jadi mustahil. Itu gimana Pak? Itu ada di perut subuh hasil mujahid. Itu Pak ya. Nah, yang kedua tadi dari Bapak kasar ya. Orang yang mengamalkan katanya itu jangan seperti abu yang kita makan. Nah, itu dari Allah kalau masalah 24. Janganlah kamu menghilangkan pahala sudah kamu. Dengan menyebut-nyebutnya, mungkin menyakiti perasaan susah terima. Seperti orang yang melakukan hartanya karena dia ada manusia. Dan mereka tidak beriman kepada Allah. Maka bukan seperti batu kecil. Nah, saya kata, lalu karena itu ditimbang dia dapat melakukan itu tidak berkelas. Ini kalau disebut itu sampai 20% sampai triliun sampai saya sendiri. Itu gimana? Iya. Nah, apa kan bilang pahalanya. Nah, ini sekarang orang berbangga. Dengan mustahil itu orang yang mau gocek. Iya. Oke. Ya, itu yang pertama tentang ketika orang mengumpulkan, apakah dia umpamanya kan ada satu acara kemudian dikumpulkan muzaki, ya gitu kan? Gitu. Tapi hati-hati nih. Kita bersedekah hati-hati. Memang ada hadis yang mengatakan begini. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong semua masalah seseorang kita semua selama kita menolong orang lain, kan gitu ya. Teorinya begitu. Kalau kita mau selesaikan masalah kita, tolong dulu orang lain. Tapi ketika menolong orang lain, jangan kita punya niat pengen ditolong masalah problem kita. Ini hati-hati. Itu kan banyak tuh. Orang sedekah. Dulu ada ajaran gitu. Udah sedekah nanti engkau dapatnya begitu. Jangan. Ketika kita mengeluarkan sedekah dengan harapan Allah menyelesaikan masalah kita, berarti saat itu enggak ikhlas kita bersedekah. Nggak ya? Berarti kita mau kasih 1.000, tapi kita mau datangkan 10.000 biar dapat 10.000. Ikhlas nggak? Ya nggak ikhlas. Ya begitu. Ya. Jadi kalau dikumpulkan seorang muzaki itu, kemudian dia zakat, tapi niatnya mau dia keluarkan, kan biasanya banyak itu ada apa dipakai pakai gituan. Ya, termasuk kita itu kan ada di makanan tuh ada gituan, ya, hati-hati tuh. Ya, atau kita begini, karena mengamalkan hadis ini akhirnya udahlah saya mau sedekah dulu, nanti Allah berikan saya butuh 200.000, sekarang saya serahkan 10.000 supaya saya dapat 200.000. Itu enggak ikhlas. Hati-hati. Kalau sedekah ya sedekah saja. Bukan jangan diniatkan untuk itu, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bersedekah, satu yang harus dilihat niatnya. Kemudian kalau kita memang enggak layak, belum sampai kepada makom muzaki, kita masih mustahik, yang jangan dipaksa-paksakan. Apalagi dia diliput media. Sedekah diliput media, ya itu kan nanti bahaya. Begini, Pak. Teori sedekah itu ada 2. Sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat.
Wajib. Yang sunnah itu sedekah, infak, apa saja. Nah, karena beda hukumnya, ini wajib, ini sunnah, maka cara memberikannya itu beda, diatur. Memberikan kepada orang diatur. Kalau zakat itu wajib orang tahu kita berzakat. Supaya apa? Supaya orang melaksanakan kewajiban, termotivasi untuk melakukan kewajiban. Tapi kalau sedekah, infak, itu dianjurkan kita lebih bagus diserahkan secara sir. Sembunyi. Jangan orang yang tahu. Karena itu nilainya sunnah. Nilainya infak, sedekah dan sifat sunnah. Kita kan biasanya zakat, sedekah nggak diperhatikan tuh caranya, ya. Nah, maka kadang-kadang kita terkategori yang tadi itu, yang pertanyaan Pak yang kedua itu, ria seperti debu tertiup angin. Nah itu. Ya. Makanya saya katakan tadi, kalau kita sudah bisa mampu mengeluarkan sedekah, infak, itu sudah bagus. Tapi yang lebih bagus lagi kita harus bisa menjaga itu amal. Jangan sampai ada dua sifat, ujub, takabur, ya sombong, dan kita menggerutu. Manni wal azza, man itu ria, wal azza dan kata-kata kotor. Supaya kita bisa menjaga dari amal yang kita sudah lakukan. Itu Allah alam bisawab. Lagi, Faim atau Pak Haji, silakan. Satu lagi ya. Dari tempat pada tadi kan intinya kita jangan bangga bila dipuji dan jangan kecewa bila tidak dipuji. Ya. Karena itu juga itu adalah milik Allah. Ya. Nah, sekarang orang bangga tidak dipuji, orang tidak bangga kecewa. Bukan karena yang memuji. Ya. Kita bangga nih kan? Ya. Puji itu ada orang yang memuji kita kan? Iya. Nah, tadi kan titik beratnya kan pada yang dipuji. Dan sekarang bagi yang memuji gimana? Apakah kita jangan memuji supaya teman kita itu bisa bangga? Atau gimana? Kita bisa biarin aja gitu. Iya. Kan begini Pak. Itu sudah menjadi karakter manusia untuk menyatakan bahwa orang itu patut dipuji. Itu kan kita tidak bisa menghindari itu. Keadaan sosial manusia kan begitu, ya. Umpamanya dia baik, itu kan secara sosial kita mengatakan, masa kita katakan buruk? Dia baik ya, pasti itu ada pujian itu. Jadi manusia itu karena dia bermasyarakat secara sosial, pasti pujian itu ada. Cuma seorang muslim ketika mendapatkan pujian, yang tadi saya gambarkan itu, kalau dipuji tidak merasa bangga dengan pujian, kalau tidak dipuji tidak kecewa dengan tidak adanya puji, karena seluruh puji itu haknya milik Allah. Jadi kita tidak menghindari secara sosial ada pujian orang, tapi jangan juga pengen dipuji. Besok puji saya ya, jangan juga minta. Karena memang itu adalah tabiat karakter manusia, gitu ya. Bukan nggak boleh Pak, motivasi boleh. Bapak pernah nggak ada kita di Islam itu ada ini Pak, kelompok yang itu, yang berdasar dia jamaah tabligh contohnya. Saya contohkan saja, ya. Tapi bukan mennya, organisasinya. Itu yang dibaca itu adalah Fadailul Amal. Fadailul Amal itu satu karangan yang hadis-hadis yang motivasi untuk kita selalu beramal baik gitu. Nah sekarang boleh nggak itu? Kalau umpamanya kita sholat pahalanya sekian, berjamaah 27, sedekah ya, kalau kita di bulan Ramadan itu lipat gandakan. Ada nggak gitu pujian-pujian itu? Motivasi ada dalam agama. Jadi memang nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah ketika kita salah tangkap setelah mendapat puji. Ya, inilah yang diatur oleh agama bagaimana seharusnya kita bersikap. Jadi gitu Pak. Kalau ada kita umpamanya dipuji, Masya Allah, Alhamdulillah sehat walafiat, udah segini kita masih sehat, masih bisa melangkah. Pujian bukan itu? Pujian. Boleh nggak? Boleh untuk motivasi. Cuma yang harus ditata adalah bagaimana cara kita menghadapi pujian.
Cuma jangan juga orang nggak punya karakter baik. Kita puji-puji, bener Pak, ini bener. Itu namanya ABS. Asal Bapak senang gitu. Jangan. Kita harus jujur. Kalau memang dia bagus, ya bagus. Bapak ini bagus, kerjanya bagus. Nah, ketika kita muji itu, kita harus menata yang tadi, yang saya gambarkan dalam pasal-pasal. Gitu, Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Dah, cukup ya? Nggak ada pertanyaan ya? Pak Im nanti minggu depan aja. Nggak usah angkat-angkat dulu. Baik, saya rasa demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi nambah-nambah motivasi wawasan kita dan kita bisa mengamalkannya. Ya, minimal dalam satu hal, bagaimana kita bisa memanage diri kita ketika ada pujian orang. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولسائر عباد الله الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذين ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari sama-sama kita akhir kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.